Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Ahmad Saud Hutapia. Saya dari Medan. Saya seorang mu'alaf. Pada awalnya saya termotivasi atas kajian-kajian Ustaz Syafiq pada media sosial pada tahun 2019, bertepatan 16 Agustus. Saya putuskan untuk syahadat dan mengikuti akidah Islam, dan pada saat itu saya berkeinginan bertemu dengan Ustaz Syafiq. Dan 2020 saya mendapatkan seorang istri dan dia berjanji akan mengajari saya. Alhamdulillah saya berjumpa dengan Ustaz di kajian ini. Apakah saya salah atau berdosa karena menolak ajakan istri untuk belajar sebelum ketemu Ustaz Syafiq? Gimana dia menolak belajar sebelum ketemu? Ya. Padahal istrinya mau ngajarin gitu ya. Masya Allah jamaah. Alhamdulillah, makanya cari istri yang kayak gitu jamaah. Cari istri yang bisa ngajarin kita. Banyak laki-laki nggak usah anak cari istri yang cantik nanti anak ajarin dia. Seharusnya enggak. Kita cari istri yang bisa ngajarin kita. Kata Nabi SAW, anak ingin mengingatkan yang bertanya ini agar dia bersyukur sama Allah SWT. Nabi mengatakan ada 3 harta yang paling mulia jamaah. Yang pertama adalah lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, wa fi riwayatin tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang beriman yang membantu kalian dalam keimanan atau membantu kalian dalam urusan akhirat. Maka kalau dikatakan apakah salah antum ketika nggak mau belajar kecuali setelah ketemu ustadz, betul, antum nggak benar. Karena kita ini harus segera belajar. Dan antum belum tentu juga bertemu dengan anak. Antum terus berdoa minta supaya bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Antum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan cinta antum kepada Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah semoga Allah menetapkan antum di atas agama Allah ini dan menetapkan kita semuanya, dan terus belajar sama istri antum, dengarkan istri antum, dan belajar yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Anda pernah mendengar bahwa sedekah kepada istri dan keluarga lebih besar imbalannya. Mana yang mesti Anda dahulukan ketika ada pilihan banyak pintu kebaikan sedekah atau menambah uang nafkah belanja istri atau anak-anak? Masya Allah jemaah. Iya, ya kita perlu ingat jemaah ya, bahwasanya ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Di antara bentuk pemberian mengeluarkan harta yang wajib adalah memberikan nafkah kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kita dulu sebelum pulang ya, sebelum pulang dari Madinah, kita pernah datang ke rumah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala bersama kawan-kawan. Kita minta nasihat. Di antara nasihat yang disampaikan, semoga anda nggak lupa, beliau mengatakan bahwasanya kewajiban dakwah itu kewajiban bersama. Kewajiban dakwah kewajiban bersama. Adapun kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri itu kewajiban antum saja. Maka jangan sampai antum sibuk berdakwah, anak dan istri terbengkalai. Antum dalam rangka, dalam artian harus cari nafkah buat mereka, karena itu jadi kewajiban pribadi setiap orang. Nabi SAW ketika ditanya sodakoh yang paling mulia, ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, aku punya uang 1 dinar katanya. Kata Nabi SAW, engkau sodakohkan untuk pakai buat dirimu uang itu, kata dia. Aku punya lagi, berikan kepada keluargamu. Bahkan Nabi SAW mengatakan hatta luqmah, sampai suapan makanan yang kau berikan kepada istrimu, tabtaghi wajh Allah tabaraka wa ta'ala, engkau berharap pahala dari Allah, berharap perjumpaan dengan Allah, itu akan ditulis sebagai sodakoh buat engkau. Jadi kalau pertanyaannya mana yang anda harus lakukan, antum harus melihat mana yang lebih bermanfaat. Oke, istri antum mau kasih tambahan, antum punya rezeki lebih, Allah nyuruh liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Yang punya kelapangan rizki, berikan kepada istrinya yang sesuai dengan kelapangannya. Ini ada orang, Masya Allah, dulu gajinya 5 juta, berikan kepada istri 3 juta. Alhamdulillah, sekarang gajinya 10 juta, berikan kepada istri
tetap 3 juta. Gajinya 25 juta, tetap buat istri 3 juta. Enggak, ini bakhil ini suami. Maka ketika antum punya uang yang lebih, berikan lebih. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yang disempitkan rezekinya, ya sudah dia kasih sesuai dengan kemampuan dia. Setelah antum berikan kepada istri, antum punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak. Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Sampaikan kepada mereka apa yang kalian nafkahkan dari harta itu, maka buat kedua orang tua. Jangan cuma mikirin istri antum. Orang tua, kerabat, fakir, miskin, yatim, silahkan setelah itu. Tapi orang tua juga dipikirkan. Jadi antum beri kelebihan kepada istri antum. Antum sodakoh juga kasih kelebihan. Wallahi jamaah, apa yang antum berikan akan dikasih ganti sama Allah SWT. Jangan berpikir ana ngasih istri ahsan, ana kasih masjid Ustaz. Nah, antum kasih istri. Antum niatkan mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Antum berharap menyenangkan hati istri antum. Itu jadi pahala. Karena ada perempuan-perempuan yang ngeluh, dia mengatakan, Ustaz, ana punya suami Ustaz. Ya Allah Ustaz, dia itu rajin bantu orang lain Ustaz. Anak kadang-kala ingin sesuatu, dia katakan, lah, gak manfaat itu, buat akhirat semuanya. Iya, suami berikan kepada istrinya, berharap pahala dari Allah, jadi nilai sedekah. Dan lebih dari itu, suami menggauli istrinya, itu juga sedekah syama. Jadi dalam Islam ini sedekah bukan hanya harta. Sebenarnya ulama mengatakan sedekah itu diantara maknanya kita membantu orang lain, menyenangkan hati orang lain, sehingga segala sesuatu yang menyenangkan dan membantu orang lain itu bernilai sedekah. Sampai senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan dari santri Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, kami mohon nasihat dari Ustaz bagi kami yang baru tamat atau lulus dari pondok dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, terutama untuk mendalami ilmu agama di zaman sekarang ini. Nah, nasihat apaan? Iya jemaah, ketahuilah bahwasanya fase hidup kita itu ada 2. Fase sebelum baligh dan fase sesudah baligh. Anak kalau sudah baligh itu disebut dewasa sudah. Dia sudah punya kewajiban seperti kewajiban orang dewasa lainnya. Maka antum jangan heran di masa Nabi SAW itu umur 15 tahun sudah ada di medan perang ya. Umur 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Kenapa? Karena mereka yang sudah balik ya udah dianggap dewasa. Hanya saja pada waktu itu Nabi SAW melihat yang umurnya 15 tahun, di bawah 15 tahun dianggap kecil ya. Dia masih terlalu kecil untuk ikut perang. Tapi udah dewasa dia. Anak-anak itu menawarkan diri. Maka nasihat anak kepada anak-anak yang sudah balik, apalagi santri yang sudah lulus dari pesantren, ingat engkau sudah dewasa. Engkau sudah besar, engkau sudah punya kewajiban dan tanggung jawab. Jangan memperpanjang masa kanak-kanak. Oh saya masih anak-anak, nggak ada, engkau sudah balik. Malaikat udah nyatet amalanmu. Semua yang dikerjakan sama engkau, sama yang dikerjakan orang-orang besar itu, udah dicatat amalanmu. Maka nasihat anak, kalau bicara antum hendak melanjutkan silahkan, tapi selama 6 tahun antum di pesantren sudah punya banyak ilmu. Berapa hadis yang engkau pelajarin, berapa ayat yang engkau hafal, dan Nabi Muhammad SAW berpesan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Ada orang-orang yang beranggapan, oh masih kecil, masih bau kencur, kencing aja belum lurus, masa udah ngasih tahu orang lain. Nah, balighu anni walau ayat. Antum sudah berusaha sekarang. Tidak harus antum berceramah di
atas mimbar. Enggak. Sekarang ada media, ada YouTube, ada Facebook, ada IG. Manfaatkan antum untuk menyampaikan. Ada faedah dari guru antum, catat, sampaikan. Yang nggak mau tampil wajahnya, udah antum tulis atau suara saja. Ini kesempatan jamaah, kesempatan. Kenapa? Karena antum sudah mukallaf, antum sudah baligh dan punya kewajiban menyampaikan agama Allah ini. Sampaikan. Ketika ditanya tidak tahu, jangan jawab. Katakan la adri, aku nggak tahu. Adapun melanjutkan, ada banyak pilihan. Bisa jadi pilihan itu melanjutkan untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Ada yang kepingin ke Madinah, nggak semuanya diterima di Madinah. Mungkin hanya 300 orang tiap tahunnya. Kita ada pilihan kampus-kampus di sini juga, ada beberapa kampus yang sunnah. Ada kampus mungkin Imam Syafi'i di sini. Kemudian di Jember ada STDI Imam Syafi'i juga. Di Surabaya ada ST Ali, ada Lipia. Nggak semua harus ke Madinah. Maka antum lihat mana yang memungkinkan. Bismillah, antum belajar. Perasaan ingin ke Madinah, silahkan terus berdoa. Tapi jangan kemudian putus asa kalau tidak keterima di Madinah. Ada mahasiswa-mahasiswa di kampus kita di Jember di STD itu setelah lulus baru diterima di Madinah. Ya udah, dia udah selesai, dia lanjutkan lagi di Madinah, ambil fakultas yang lainnya. Jadi terus belajar, terus berdoa, dan terus berkontribusi. Dengan cara apa? Tadi media yang ada dimanfaatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin. Ustaz, ana izin bertanya, bagaimana jika seseorang yang bekerja di tempat yang mengandung unsur riba, kemudian dia mendapatkan harta dan dia infakkan untuk di jalan Allah Ta'ala, apakah yang menginfakkan harta tersebut mendapatkan pahala? Jazakallahu khairan. Ustaz. Ahibati fillah, kita itu ketika beramal harus memperhatikan kira-kira diterima enggak sama Allah SWT amalan kita. Karena ada orang yang bersodakoh banyak, tapi nanti di hari kiamat betul ditulis dia sodakoh 1 miliar, ditulis ada dalam catatannya, fulan sodakoh 1 miliar, ya taruh di timbangan. Ditimbang ternyata nggak ada bobotnya. Apa penyebabnya? Dari harta yang haram, riya. Ada syahwat di diri kita ketika kita bersedekah. Kita perlu memperhatikan hal itu. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka dapat dipastikan ketika antum bersodakoh dari harta yang haram. Dulu ada istilah Robin Hood. Ada orang korupsi bangun masjid, alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan diampuni sama Allah. Nggak akan diterima antum. Antum harus balikkan ke orang yang antum ambil uang tersebut. Yang dari riba, yang dari hasil zina. Maka ketahuilah bahwasanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ustaz, ana punya harta haram di diri ana, Ustaz. Maka niatkan berlepas diri dari dosa. Bukan niat sodakoh. Artinya ada banyak harta haram, hasilnya dari yang haram, dan dia tahu kalau dia sodakohkan Allah tidak akan terima, ya sudah, dia berbagi dengan berharap semoga Allah tidak menghukum aku. Aku berlepas diri dari harta-harta tersebut. Jadi bukan berharap pahala dari Allah, tapi berharap semoga Allah tidak menghukum dia dengan harta tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz Syafiq, yang pertanyaan satu ini panjang Ustaz, tapi ada pesan di sini. Pak Saiful, penting Pak, dari Ummahat RJ, tolong ya Pak, jazakallahu khairan. Ini pertanyaannya satu halaman diketik Ustaz. Ya, anak harus dapat izin kalau anak baca atau tidak ini? Anak kayaknya yang baca. Kalau terlalu banyak nanti nggak fokus. Nah, assalamualaikum WRWB. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak serius ini WRWB.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat doa dan pujian buat Allah Azza wa Jalla. Tanpa setahu saya, ternyata suami saya sudah lebih dari 10 tahun menikah siri dengan seorang janda punya anak 3. Umurnya sama dengan saya, Ustaz. Alasan suami saya itu menikah lagi karena menjalankan sunnah. Masya Allah, Masya Allah. Ana minum dulu jemaah. Bismillah. Jadi alasannya karena menegakkan sunnah itu cuma. Begitu pandainya suami saya menyembunyikan, Ustaz. Karena selama ini tidak ada sedikit pun perubahan sikap dan tindakan suami saya, Ustaz. Rumah tangga kami selama ini baik saja, alhamdulillah. Kalau tidak ada orang yang menyampaikan, sampai kapanpun mungkin saya tidak akan tahu, Ustaz. Berarti yang salah yang menyampaikan. Iya jemaah. Berapa banyak rumah tangga baik-baik gara-gara ada orang yang menyampaikan, rusak rumah tangga. Dia katakan nggak ada masalah. Jadi perempuan ini merasa aman, nggak ada perubahan di diri suaminya. Cuma gara-gara ada yang menyampaikan. Dia katakan, dapat Ustadz bayangkan betapa kaget, sedih dan marahnya saya, Ustadz. Iya, Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan kan? Kaget, sedih, marah itu anak, dan anak merasakan ya. Bermacam kata-kata kasar dan kotor saya lontarkan kepada suami saya, Ustaz. Tapi suami saya diam, tidak menjawab sedikit pun. Begitu juga dengan istri sirinya. Bermacam-macam cacian, makian, hinaan saya, tapi dia tidak menjawab sedikit pun. Dia cuma diam saja, Ustaz. Saya betul-betul tidak terima. Saya merasa sudah dibohongi selama ini, Ustaz. Tapi saya mau mempertahankan rumah tangga kami, Ustaz. Jadi saya buat surat cerai untuk istri sirinya itu. Dan saya paksa suami saya untuk menandatanganinya, Ustaz. Suami saya menurut saja. Tanpa kata-kata dari mulut suami, saya kirim surat itu ke istri sirinya, Ustaz. Jadi semenjak itu saya melarang suami saya berhubungan dan berkomunikasi dengan perempuan itu. Bermacam cara saya lakukan, termasuk mengekang kebebasan suami. Kayaknya diikat suaminya di rumah. Agar tidak ada kesempatan lagi untuk suami saya bertemu dan berkomunikasi dengan perempuan itu. Suami saya nurut saja demi keamanan rumah tangga kami. Saya selalu bilang pada suami saya bahwa apapun bentuk pemberian dan bantuan suami saya kepada istri, siri dan anaknya itu, saya tidak rela dan tidak ikhlas walaupun anaknya itu anak yatim. Pertanyaannya, Ustadz, berdosakah dan termasuk zalimkah saya kepada suami saya dan istri sirinya atas perbuatan saya ini, Ustadz? Mohon pencerahan dan pengarahannya. Wassalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget pertanyaan ini, jemaah. Iya. Ana perlu jelaskan bahwasanya yang dilakukan suami anti bukan kezaliman. Kenapa suami anti menyembunyikan pernikahannya? Karena dia cinta sama anti. Dia tidak ingin rumah tangga itu berantakan. Dia tidak ingin menyakiti hati anti. Perempuan ini jamaah, ditinggal suaminya merantau 2 tahun, nggak apa-apa. Bahkan suaminya mengatakan, dia aku nggak bisa pulang nih, nambah 3 tahun. Maafi muskilah, nggak apa-apa mas, mau 5 tahun, yang penting fulusnya kirim. Iya, banyak perempuan seperti itu jamaah. Tapi kalau dengar suaminya kawin lagi,
kiamat dia jawab. Padahal rumah tangganya baik-baik, nggak ada apa-apa. Jadi masalahnya cuma masalah kecemburuan yang dibarengi dengan bisikan setan. Kita tahu jemaah, perbuatan di antara perbuatan yang paling disukai iblis adalah perceraian. Rumah tangga anti baik-baik 10 tahun, nggak berubah suami, menghormati anti. Bahkan mungkin yang diberikan kepada istri sirihnya itu sesuatu yang sedikit sekali, karena terbukti tidak ada perubahan dalam kehidupan rumah tangga anti. Berarti aman-aman saja. Gara-gara tuh orang yang menyampaikan, rusak rumah tangga anti. Bagaimana anti kemudian tidak sabar? Sabar itu pada hempasan pertama, jemaah. Iya, kalau dikatakan sakit hati, marah, emosi, tapi tetap tidak boleh mengatakan kecuali yang diridhain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa anti menuntut suami untuk menceraikan dia? Apa salah perempuan itu dan apa salah suami anti? Yang salah siapa jemaah? Yang nyampaikan. Oh, jemaah. Cuma ana ingin memberikan catatan ya. Kadangkala antum mengatakan ana nikah untuk menjalankan sunnah. Antum nikah karena nafsu, nggak apa-apa. Orang menikah karena nafsu itu boleh, tapi antum harus sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat. Karena memang di antara tujuan menikah adalah menyalurkan syahwat, memperbanyak keturunan, memperbanyak umat Nabi SAW, memperbanyak aset. Itu di antara tujuan pernikahan. Maka ana rasa yang perlu anti lakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ana lihat suami anti baik, madu, Masya Allah, betapa indahnya madu itu jemaah. Nggak dikatakan racun, dia nggak ngomong racun saya itu zat, enggak, madu. Karena madu itu manis sebenarnya, cuma ada madu pahit. Nah, madu hutan mungkin ya, madu hitam yang pahit. Tapi intinya, anak kalau lihat rumah tangga anti baik-baik, nggak ada masalah. Maka anti mungkin perlu minta maaf, apalagi dikatakan suami minta maaf, suami diem aja, dicaci maki. Ingat malaikat mencatat semua cacian anti. Semua kata-kata kotor anti dicatat dan kelak akan ada pada catatan anti. Ini yang kau katakan. Padahal yang dilakukan suami bukan sebuah dosa dan kezaliman. Dan suami tetap berlaku adil sama anti, tidak melantarkan anti, tidak melantarkan anak-anak anti, tetap berbuat baik sama mertua, sama orang tua, tetap baik-baik. Memang jamaah, apakah harus seorang suami menyampaikan dia menikah lagi? Lihat kondisinya. Kalau nanti akan berdampak kepada masa depan anak-anaknya dari istri keduanya, kepada hak-hak istri keduanya, maka entah perlu menyampaikan. Namun perlu kadangkala waktu menyampaikan. Kadangkala ada waktu yang mungkin dia pilih kapan menyampaikan, kondisi istri juga pada waktu itu bisa nerima atau ngobrol sama keluarga istri dan berdoa. Hati istri kita itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikkan hati dia. Hari ini dia bisa bersedih, besok dia bisa marah ya. Dan bagi para perempuan, ketika ada kawannya yang dipoligami, maka tolong engkau menguatkan kawanmu, bukan ngomporin dia. Ana punya istri kadang-kala dia lemah jemaah ya. Karena ada yang ngompori jemaah. Ada yang mengatakan, aku alhamdulillah, aku nggak dikasih harta, aku ya nggak banyak duitnya, tapi aku nggak dipoligami. Ini orang, ya bisikan-bisikan syaitan. Ini juga jemaah.
Kadang-kala nih ada orang ketika tahu fulana dipoligami, dia datang seakan-akan dia cinta sama fulana. Ya Allah, kesian engkau ya, engkau kurang apa? Kau bisa dipoligami engkau. Kalau aku nggak mau dipoligami. Ada syaitan yang kedua ini. Ada banyak setan. Padahal kita tahu amalan yang paling dicintai Allah, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer kepada hati saudaramu. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Bagaimana sekarang dia dapat musibah, bagaimana dia jadi gembira, bagaimana dia jadi kuat, datang sampaikan kepada dia, subhanallah, aku dengar suami poligami, mungkin Allah nggak mengangkat derajatmu. Nggak semua orang kuat seperti dirimu. Masya Allah, engkau wanita yang tabah dan sabar. Istri-istri Nabi pada dipoligami. Bagaimana Aisyah itu madunya 8 jam. Dia cuma dapat bermalam 9 hari sekali ke rumahnya. Kuatkan dia. Insya Allah engkau kuat. Allah tidak memberikan cobaan kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. Pasti engkau mampu. Hanya saja mungkin ada bisikan syaitan. Kuatkan dia. Maka kadangkala perempuan ini kalau dipoligami, kesian jamaah, gara-gara lingkungannya gembosin dia, dicatat sama malaikat apa yang kau katakan. Dicatat. Jangan sampai gembos. Kuatkan dirinya jamaah. Kuatkan dirinya. Makanya ana ngomong istri ana, masya Allah, ana punya istri. Yang pertama ana sampaikan bosnya, dialah yang mendampingi hidup ana dalam perjuangan ini jamaah. Ketika ana belajar, ana sampai menyelesaikan kuliah sampai pulang ke negeri ini, dia memberikan kontribusi yang sangat besar sekali dalam dakwah ini sendiri. Karena peran dia, Syam. Ana sering sampaikan kepada ana, masya Allah, dengan kekuatan dia menerima. Tapi gara-gara ada tetangga-tetangga, ada orang-orang yang ngembosin dia, kadang-kala dia jadi lemah lagi. Maka tolong kita bersama-sama menjaga sunnah Nabi SAW. Yang nggak mampu jangan poligami. Yang nggak mampu memanage konflik, karena antum akan mendatangkan konflik. Ketika antum poligami tadi ada keributan, istri marah, dan itu terjadi di rumah tangga Nabi SAW. Kalau di rumah orang yang poligami piringnya pecah, di rumah Nabi SAW piring pernah pecah. Makanya kalau nggak ingin pecah, ya beli piring plastik antum. Dilempar-lempar, antum lihat, alhamdulillah nggak pecah. Artinya memang kita harus sabar. Ketika antum tidak mampu sabar, jangan. Yang ada antum akan ribut terus. Ini suami ibu ini, masya Allah, diem dimarahin. Nah, maka insya Allah ibu banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutkan kehidupan ini. Mungkin Allah menyediakan bagi ibu yang bertanya ini derajat di surga yang amalan ibu nggak cukup. Allah kasih ujian ini. Dan insya Allah sekali lagi ujian itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Jadi kalau ada perempuan, anak nggak mampu, engkau bukan nggak mampu, tapi engkau nggak mau. Karena kalau itu terjadi, berarti engkau mampu. Seperti itu. Namun kadang-kala memang ada yang menyebabkan rumah tangga harus berpisah. Boleh jadi karena ada kezaliman, atau memang ya ada perempuan yang kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berikan nasihat kepada kami yang hanya mau hadir kajian ketika daurah atau tabligh akbar, sementara kajian rutin dekat rumah jarang sekali hadir. Barakallahu fiik, Ustaz. Antum termasuk kayaknya. Iya. Jadi ahibati fillah, insyaallah kita semua tahu dengan fadilah ya. Fadilah hadir kajian. Mau itu daurah tabligh akbar, mau itu kajian rutin, sejatinya fadilahnya itu sama. Fadilah hadir di majelis ilmu, fadilah antum melangkahkan kaki dari rumah antum, duduk di rumah Allah, bagaimana malaikat-malaikat mengelilingi antum, bagaimana rahmat Allah meliputi antum, bagaimana sakinah itu turun kepada antum, dan wa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut antum, cuma fulan hadir, fulan hadir, disampaikan kepada malaikat. Allah itu bangga.
kepada hamba-hamba Allah yang datang kajian, sehingga disebut-sebut sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah berbangga? Siapa yang tahu? Nah, kenapa? Karena nama Allah selalu disebut. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kenapa Allah bangga sampai hadir majelis ilmu? Allah menyebutkan kita di hadapan malaikat ya. Karena iya, karena kita datang ke pengajian. Kenapa Allah bangga dengan yang datang ke pengajian ini? Iya, karena menuntut ilmu. Tapi kenapa Allah bangga sama yang menuntut ilmu gitu? Kenapa? Karena majlis, betul, karena majlis mulia. Tapi kenapa Allah banggakan? Karena kita mau meninggalkan kehidupan dunia. Oke, bismillah. Habis sudah hadiahnya jamaah. Jamaah ingat, ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat itu sempat protes, sempat mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Apa kata para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang bakal membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Itu kan ucapan malaikat. Maka Allah katakan, tuh lihat hamba-hambaku datang kajian, mengingatku, bertasbih, mengagungkan aku, tidak seperti yang disangkakan oleh malaikat. Maka ketika haji apalagi, bagaimana Allah berbangga dengan malaikat, dengan manusia yang ada di padang Arafah, ditunjukkan kepada malaikat-malaikat, tuh hamba-hambaku lihat. Yang dulu mereka mengatakan makhluk ini bakal membuat kerusakan, ada yang membuat kerusakan, iya, tapi juga ada yang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berusaha antum hadir. Antum punya jadwal, iman kita naik turun. Di antara yang membuat iman kita itu naik, datang ke majelis ilmu. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka kalau lagi kumpul bermajelis sama Nabi SAW, iman mereka naik jemaah. Tapi kalau pulang, kumpul sama keluarga, pegang handphone, lihat istri, hitung duit, itu iman berkurang jemaah. Datang lagi ke majelis ilmu. Maka nasihat anak, antum perlu punya kajian rutin yang antum hadiri. Kalau bisa kajian kitab ya, yang mungkin kajian tafsir, antum ikut, anak ikut kajian tafsir juz amma, bismillah, rutin antum hadir. Dan tidak harus di masjid yang besar, mungkin di masjid kampung itu bisa menjadi tempat antum untuk menuntut ilmu. Ingat, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, kata Nabi alaihissalam, kafadli ala adnakum, seperti kemuliaanku dengan orang yang dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Maka antum terus belajar menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah pertanyaan terakhir Ustaz, sesuai jadwal kita. Ustaz, bagaimana caranya membujuk suami agar menikah lagi? Bukan Ustaz. Bagaimana caranya membujuk suami agar dengan hartanya bisa pergi umroh atau haji bersama? Itu pertanyaannya Ustaz. Masya Allah, suaminya berarti nggak berangkat umroh dan haji? Belum kayaknya. Iya jamaah, harta ini di antara efek sampingnya itu membuat kita jadi congkak dan sombong, merasa nggak butuh sama Allah SWT. Allah mengatakan, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya nggak butuh sama Allah. Orang kalau miskin butuh sama Allah kan, tapi kalau orang punya uang, ana punya harta cukup lah buat 2 tahun. Ana sekarang punya uang, saya beli mobil sekarang ana bisa. Kadang-kadang membuat dia sombong dan congkak. Maka hendaklah seorang hamba itu ingat bahwa harta itu milik Allah. Kalau tadi istrinya kepingin suaminya berangkat umroh dan haji, maka ajak suaminya ke kuburan sebelum berangkat umroh dan haji. Bang,
Abang kan nggak kepingin umrah sama haji, yuk kita ke kuburan yuk. Bismillah, datang ke kuburan. Nih bang, fulan mati belum umrah bang. Nih fulan mati belum haji. Nih bang, ini hartanya ditinggal semuanya bang. Abang mau kayak itu? Ya nggak, pakai bahasa yang baik lah suaminya. Cuma ingin mengingatkan dia supaya dia tahu bahwasanya harta itu akan ditinggalkan. Kemudian sampaikan kepada suaminya bahwasanya harta abang nggak bakal berkurang dengan berangkat haji. Bahkan di antara pembuka pintu rizki itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabathal hadid. Kalian ikuti haji dengan umrah, umrah dengan haji. Kenapa? Dua amalan ini menghapuskan kekufuran dan kefakiran. Sebagaimana alat pandai besi itu membersihkan besi dari karat-karatnya. Jadi mungkin anti motivasi suami dengan mengingat akhirat, ziarah kubur, ya, datang ke orang-orang yang susah, kemudian ya didoakan suaminya, lalu sampaikan tentang keutamaan haji dan umrah. Karena memang kadangkala orang itu nggak yakin, jangan. Allah di dalam Al-Quranul Karim itu seringkali menyampaikan infak ini bersama dengan sholat, infak atau zakat, terus disampaikan. Karena apa? Karena ada orang yang nggak yakin dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah mengatakan tadi yang dibacakan oleh Ustadz kita, in tuqridullaha qardun hasan. Udah nggak usah ngasih, utangi udah. Orang kalau ngasih kan hilang, tapi ketika Allah mengatakan utangi Allah. Kalau orang ngutangin, itu orang berpikir kalau orang ini orang baik, insya Allah dikembalikan. Bagaimana kalau kita tahu orang ini baik dan akan memberikan tambahan kepada kita tanpa syarat kita, bukan riba. Dan Allah Azza wa Jalla berjanji akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sampaikan kepada suami tentang akhirat, tentang keimanan ini. Semoga dengan itu termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baik, karena tadi dikatakan terakhir, nggak lengkap rasanya jamaah kajian kita hari ini kalau tidak ada penutup dari Al-Ustadz Dr. Ali Misri hafizahullah ta'ala. Maka ana minta kepada beliau untuk menyampaikan sedikit penutup dan kesimpulan. Jazahullahu khairan katsiran.